Salam sejahtera di dalam Yesus Kristus. Saya menyampaikan renungan Tuhan dengan tema Nabi Elia menentang Nabi-Nabi Baal di Gunung Karmel. 1 Raja-Raja 18 ayat 20-40. Tetapi saya baca ayat-ayat yang khusus, ayat 20-24. Elia di Gunung Karmel. Ahab mengirim orang ke seluruh Israel dan mengumpulkan nabi-nabi itu ke Gunung Karmel. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, "Berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah dia. Dan kalau Baal, ikutilah dia." Tapi rakyat itu tidak menjawabnya sepatah kata pun. Lalu Elia berkata kepada rakyat itu, "Hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi Tuhan. Padahal nabi-nabi Baal itu ada 450 orang banyaknya. Namun baiklah diberikan kepada kami 2 ekor lembu jantan. Biarlah mereka memilih seekor lembu, memotong-motongnya, menaruhnya ke atas kayu api. Tetapi mereka tidak boleh menaruh api. Aku pun akan mengolah lembu yang seekor lagi, meletakkannya ke atas kayu api, dan juga tidak akan menaruh api. Kemudian biarlah kamu memanggil nama Allahmu, dan aku pun akan memanggil nama Tuhan. Maka Allah yang menjawab dengan api, dialah Allah." Seluruh rakyat menyahut katanya, "Baiklah demikian." Saudaraku, kita melihat kompetisi duel peperangan rohani yang dahsyat di Bukit Karmel, di Gunung Karmel ini. Raja Ahab mengundang nabi-nabi Baal untuk ajakan Elia di Gunung Karmel, dan rakyat juga ikut berduyun-duyun menonton di Gunung Karmel. Ronde pertama kita melihat nabi Baal ini menyembelih lembu korban bakaran dengan catatan tidak boleh ada api. Dan mereka mulai menaruh korban sembelihan di atas mezbah. Mulai pagi sampai sore mereka mengharap api sebagai syarat yang dikatakan oleh Elia. Yang Allahnya yang didengar doanya adalah api turun dari langit. Tetapi mereka sudah sampai sore berjingkrak-jingkrak, menoreh badannya dengan pisau dan tombak, tak kunjung ada jawaban. Sampai sore hari mereka kerasukan, mereka lemah, makin lemah, dan mereka rebah di tanah. Tidak ada suara rintihan, tidak ada jawaban dari langit. Maka mereka diam semuanya. Raja, rakyat, Nabi Baal diam. Lalu Elia berkata, "Mendekatlah semua." Bangsa Israel mulai mendekat. Dan Elia menyembelih lembu yang satu lagi, dan menaruh mezbah dan kayu bakaran, membuat parit sekeliling dipenuhi dengan air, dan disiram korban potongan lembu, dan mulai mengadakan doa. Doa Elia sangat besar khasiatnya karena dia hidup dalam kebenaran. Elia artinya Tuhan Allah. Menyangkut Tuhan Allah, Allah perjanjian Abraham, Ishak, Yakub turun kepada bangsa Israel. Maka Allah ada tersebut di dalam Elia. Elia artinya Tuhan itu adalah Allah. Allah yang pertama, Allah Maha Kuasa, omnipotent. God is omnipotent. God is omniscient. Tuhan adalah Maha Tahu. God is omnipresent. Tuhan adalah Maha Hadir. Dan Tuhan adalah kekal. Itulah yang dibawa Elia sesuai dengan hukum Taurat, menegakkan keadilan dan kebenaran kepada bangsa Israel dan Samaria. Dan api turun, terjadilah seruan doa daripada rakyat. Mereka sujud menyembah Tuhan Allah yang benar. Sebagai akibatnya Israel berduyun-duyun untuk mengikuti Tuhan Allah yang benar, sesuai Allah perjanjian yang ada dalam kitab Taurat pada zaman itu. Apa yang terjadi? Sebagai kemenangan revival akibat mezbah dari doa yang benar dipenjatkan, maka terjadilah
suatu konsekuensi eksekusi oleh Nabi Elia terhadap Baal-Baal, dieksekusi di Sungai Kison. Saudara, pelajaran ini apa yang kita ambil? Ahab dipengaruhi oleh Isabel. Istrinya adalah keturunan daripada raja penyembah berhala. Kawin-mawin itu mempengaruhi sebuah tahta pemerintahan. Oleh Isabel mengajari Ahab dan kerajaannya menyembah dewa-dewa daripada Baal. Apa yang terjadi? Israel mulai sesat. Tetapi Elia datang. Isabel simbol daripada spirit. Isabel satu, intimidasi, dominasi, manipulasi. Dan ini sedang bekerja, banyak orang tertipu, terintimidasi, dan dikuasai, dikendalikan oleh setan. Tidak bisa berdaya, bekerja, berbuat apa, tanpa kendali daripada intimidasi, dominasi, dan juga manipulasi roh Isabel. Saudara, stop menyembah berhala, stop menduakan Tuhan. Satu kaki kiri menyembah Tuhan di gereja, di luar gereja kaki satu lagi ada ilah-ilah palsu yang bukan menyembah Tuhan yang sebenarnya. Stop, hentikan itu. Ini roh kebangunan rohani seperti Elia. Kembalilah kepada Alkitab, kembalilah kepada Allah perjanjian. Yesus telah mati untuk saudara, menebus semua dosa-dosamu. Maka Dia Allah yang benar di dalam Yesus Kristus. Alkitab berkata, barang siapa dalam Kristus adalah keturunan Abraham, berhak menerima janji Allah. Saudara, terimalah janji Allah, berkat yang berkelimpahan. Kedua, dikatakan, doa orang benar bila yakin didoakan besar kuasanya. Mengapa doa itu besar kuasanya seperti Elia? Karena dia orang yang benar, mengetahui hukum-hukum firman Allah, sehingga kuasanya besar. Api turun dari surga. Elia dan saya sama seperti engkau. Doanya dijawab apabila kata kita hidup dalam kebenaran. Api Tuhan menjawab semua doa-doa kita. Saudara, terimalah kuasa seperti yang dimiliki Elia. Besar kuasanya karena yakin didoakan. Apakah Anda percaya? Terimalah berkat Tuhan yang luar biasa. Harus duel melawan kuasa-kuasa kegelapan. Anda pemenangnya. God bless you.